Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. masih kurang semangat nih. Walaupun waktunya siang, semangat kita harus tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Syariah Banda Aceh. Narasumber kita pada hari ini Bapak Kemas Aditya CPC, Ibu Ketua Pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh, serta yang sangat kami banggakan Bapak Ibu seluruh hadirin yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir bersama kita ibu-ibu semua, bapak-bapak juga ada ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa mengikuti kegiatan rutin Mahkamah Syariah Banda Aceh, yaitu kajian muslimah Mahkamah Syariah Banda Aceh, yang merupakan bagian dari pusat kegiatan belajar Mushola Mahkamah Syariah Banda Aceh, yang mengadakan kajian setiap hari Jumat dengan mengangkat tema perempuan dan anak, dan setiap 2 bulan mengadakan kajian dengan mengundang narasumber dari luar. Kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu baik yang hadir secara langsung ataupun secara virtual pada kegiatan kajian muslimah Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2023 dengan tema parenting Ayah Bunda Tolong Pahami Aku, di mana acara ini menjadi momen untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga dalam mendidik putra-putri kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti acara ini, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Marilah kita buka kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Kita mulai Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa Islam dengan penuh pengorbanan, perjuangan, dan kesabaran, sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya membacakan susunan kajian kita pada hari ini, yaitu sambutan dari Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, penyampaian materi oleh narasumber, serta sesi tanya jawab beserta dengan narasumber. Sebelumnya izinkan saya menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Kemas Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya juga ingin menyapa para hadirin yang telah hadir secara virtual. Ada 17 orang. Ada dari DK Singkil, dari Mahkamah Syariah Janto, dari Pengadilan Tinggi Agama Medan,
Sebelum kita melangkah ke acara pokok, marilah sama-sama kita dengar sambutan dari Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh beserta Ibu Deka, Ibu Ketua kita yang berhadir secara virtual. Kemudian yang saya hormati hadir di dalam forum ini yaitu Bapak Sekretaris, kemudian seluruh ibu-ibu Mahkamah Syariah Banda Aceh dan juga dari luar pengajian dan ibu-ibu yang luar pengajian Mahkamah Syariah Banda Aceh, beserta juga ibu-ibu yang secara virtual sudah berhadir sebanyak 17 orang yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Baiklah, pada sore hari yang berbahagia ini, kesempatan emas sekali bagi Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam kajian Muslimah Sri Kandi Mahkamah Syariah Banda Aceh, yaitu yang mana telah dapat menghadirkan yaitu Bapak Kemas Aditya CPC untuk sama-sama kita mendengarkan arahan dan dari narasumber nanti yaitu terkait dengan parenting. Jadi barangkali kajian ini sangat berharga untuk kita semua agar apa ke depan ini kita berharap bahwasanya perempuan dan anak yang mana merupakan tolak ukur daripada sebuah negara. Saya pikir anak adalah peran utama yang sangat kita perhatikan. Jadi ketika anak yang kita telantarkan atau banyaknya anak yang mendapatkan ketidakkesetaraan dari orang tuanya, mendapatkan tekanan dari orang tuanya, maka anak tersebut tentunya tidak akan bisa menjadi harapan bangsa dan negara. Jadi oleh karena itu dengan adanya nanti dari narasumber kita yaitu Bapak Kemas Aditya CPC, mudah-mudahan kita dapat mengambil sebagai ilmu yang akan kita terapkan nanti untuk anak-anak kita dan juga para gadis remaja tentunya. Barangkali terima kasih, singkat saja karena waktu sudah di hujung. Lebih baik kita mendengarkan langsung dari narasumber kita yaitu Bapak Kemas Aditya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh. Sebelum kita melangkah dalam acara penyampaian materi, mari sama-sama kita dengarkan profil narasumber kita pada hari ini, Bapak Kemas Aditya. Silakan operator. Kemas Aditya, CPC, merupakan seorang profesional coach dan terapis sekaligus founder dari Ibnul Qayyim Learning Center, sebuah platform online untuk kamu berlatih skill keterampilan pengembangan diri serta menambah wawasan kamu dengan para profesional dari berbagai bidang yang berbasis Islam agar menjadikan hidup kamu seimbang sukses dunia dan akhirat. Kemas Aditya memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni dalam hal coaching pembangunan karakter, berbicara di depan umum, dan skill komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman beliau di beberapa coaching klinik sebagai berikut. Beliau juga telah berpengalaman mengisi lebih dari 300 seminar dan training di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Medan, Jayapura, NTB, Bali, Mekah dan Madinah,
Arab Saudi. Baik, terima kasih. Subhanallah, uh, ap- ap- narasumber kita pada hari ini, aduh, saya jadi kebelet-belet nih. Jadi binder nih, jam terbang coachnya udah sangat tinggi kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya, langsung aja kita melangkah ke acara pokok kita pada hari ini. Sebelumnya perlu kami beritahukan bahwa acara kita pada hari ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan dan akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu penyampaian materi selama 30 menit dan sesi tanya jawab selama 30 menit. Langsung saja penyampaian materi dari Bapak Kemas Aditya kepada Bapak kami persilahkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, boleh cek suara dulu. Apakah sudah bisa menerima suara saya dengan jelas? Jelas. Jelas ya? Baik, Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu itu Jelas. yang dari Mahkamah Syariah yang di satu ruangan, apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Jelas Bapak. Jelas ya? Baik, Alhamdulillah. Terus cek juga ini saya coba perdengarkan ada sound musik. Apakah juga musiknya bisa diterima dengan jelas? Jelas. Ada. Oke, ada ya musiknya ya? Ada. Baik, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya sangat senang sekali hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau melihat dari yang hadir nih kayaknya mayoritas ibu-ibu, betul ya? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan yang saya hormati tentunya selaku tuan rumah dari Bapak Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh beserta Ibu, dan juga tadi juga sudah dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, dan juga kepada seluruh peserta yang hadir ya dari pengadilan tinggi ataupun dari lembaga-lembaga yang lain yang juga telah hadir di acara seminar pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Kemas Aditya. Tadi sedikit sudah disinggung ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, saya CPC tadi saya sempat mendengar ada diskusi sedikit tadi di awal. CPC itu apa ya? CPC ini adalah sebuah bisa dikatakan sebagai certified professional coach dari International Coaching Federation, di mana coach ini saya saat ini memang fokus dalam hal menggali dan mengembangkan potensi menjadi sebuah kekuatan dalam mencapai tujuan ataupun menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan, mulai dari anak-anak remaja sampai dewasa. Namun sebelum menjadi seorang coach, saya juga alhamdulillah pernah menjadi salah satu trainer dan konsultan di ISQ Leadership Center, di mana ini adalah pimpinan dari Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarnya. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, saya bergabung di ISQ, dan selain itu juga saya diamanahkan oleh beliau, Bapak Ari Ginanjar Agustian, untuk menjadi trainer khusus di kelas anak-anak dan juga kelas remaja, atau biasa disebutnya dengan ISQ for Kids dan Teens. Dan saya pernah sekali ya ke Banda Aceh waktu itu untuk membawakan kelas training ISQ untuk remaja, dan tidak hanya menjadi trainer untuk kelas remaja, alhamdulillah saya juga pernah berkesempatan 3 tahun menjadi asisten pribadi dari Bapak Ari Ginanjar Agustian, dan juga 5 tahun saya pernah menjadi student counselor. Student counselor itu ibaratnya
bimbingan konseling untuk para mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta. Itulah tadi sedikit ya Bapak dan Ibu pengalaman saya khususnya dalam hal berinteraksi dengan anak-anak maupun remaja. Maka tentunya tema kita di sore hari ini ada hubungan kaitannya dengan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita yang bisa jadi ada yang masih SD atau mungkin sudah SMP atau bahkan sudah SMA. Namun tentunya kehadiran saya di sini di tengah-tengah ibu-ibu sekalian, demi Allah bukan bermaksud untuk mengajari, apalagi bahkan memberikan nasihat atau ceramah, tidak. Karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang hadir di hadapan saya justru orang-orang yang pengalamannya jauh lebih banyak dari saya. Apalagi dalam hal mendidik dan membesarkan anak. Ya, mungkin anak saya tentunya belum seumuran anak ibu-ibu mungkin yang sudah SMA, atau mungkin SMP, atau bahkan mungkin ada yang sudah kuliah atau bahkan sudah menikah. Nah, sedangkan kalau dari sisi pengalaman menjadi orang tua, tentu Bapak Ibulah yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Tentu ingin rasanya saya yang justru berguru dari Bapak dan Ibu sekalian. Namun izinkan di waktu yang singkat ini saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu. Pengalaman saya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, di mana saya berinteraksi dengan begitu banyak karakter dari anak-anak remaja maupun anak-anak SD gitu ya, SD, SMP, SMA, dari lebih dari 200 kelas training untuk kelas remaja maupun anak-anak, dan tidak hanya itu, saya pun juga mendapatkan amanah Bapak dan Ibu untuk menjadi di beberapa sekolah di Jakarta, yaitu menjadi pembimbing untuk beberapa siswa-siswa yang boleh dikatakan spesial. Ya, spesial ini kalau untuk saya ini sebuah istilah ya. Mungkin kalau orang lebih umum mengatakannya anak-anak yang nakal begitu ya. Nah, itu kadang saya dalam beberapa kesempatan diundang ke beberapa sekolah-sekolah juga untuk memberikan konseling untuk mereka. Justru dengan kehadiran anak-anak seperti mereka, saya jadi banyak belajar. Dari anak-anak seperti mereka lah justru saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan ilmu itulah yang insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan saya akan membagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu mohon keikhlasannya, saya yang mungkin masih sedikit pengalaman dalam hal parenting, namun insya Allah 9 tahun saya berpengalaman dalam bidang training dan konsultasi untuk anak-anak remaja. Dan insya Allah materi yang akan saya sampaikan sesaat lagi adalah materi yang juga melibatkan pengalaman saya sekaligus dari ilmu-ilmu parenting dari para ahli yang juga sudah saya kumpulkan. Demikian sedikit perkenalan dari saya ya Bapak dan Ibu. Baik, namun sebelum kita mulai, saya ingin ajak ngobrol dulu nih Bapak dan Ibu yang di Zoom maupun juga yang ikut ngumpul bareng di satu ruangan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pertanyaannya sederhana saja. Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata seperti ini nih, ketika ada seorang anak yang kemudian berkata seperti ini. Ayah, Bunda, tolong pahami aku. Kira-kira apa yang kepikiran Bapak Ibu? Apa yang terpikir di benak kita ketika mendengar kalimat ayah, bunda, tolong pahami aku? Yuk, coba saya ingin diskusi sejenak nih dengan Bapak dan Ibu yang punya pendapat boleh disampaikan. Yang di ruangan Mahkamah Syariah boleh, maupun yang langsung mengikutinya melalui Zoom juga boleh, silakan sharing. Monggo, silakan. Kira-kira kalau mendengar kalimat seperti ini, ibu-ibu, ayah, bunda, tolong pahami aku. Apa yang terjadi? Sampai anak bisa berkata seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Kalau Ya, kita- boleh perkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Dewi, Bu Dewi. Ya. PPS Banda Aceh. Oke. Jadi Mas, Silakan Bu kalau Dewi. kita dengar anak kita berkata, ayah bunda tolong pahami aku, dia ingin dimengerti Oke. dan disayangi. Mungkin dia lebih membutuhkan perhatian dari bundanya agar Oke. jangan kalau marah mencubitnya mungkin Oke. hanya minta dimengerti lah. Kalau bisa pun dikasih hadiah dan perhatian. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kasih tepuk tangan kasih. dong buat Bu Dewi dong ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ingin dimengerti, disayangi. Kalau bisa jangan dicubit, bahkan kasih hadiah kalau perlu ya. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Silahkan Ibu. Boleh Bu? Yang di Zoom juga boleh sampaikan. Kira-kira mendengar kata ayah, bunda, tolong pahami aku apa yang terjadi dengan anak ini. Apa yang dirasakan oleh anak ini sehingga ia sampai berkata seperti itu. Silakan. Ayo, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Saida Afrida dari Pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh. Oh, dari Pengajian Al-Hidayah. Dengan Ibu panggilannya siapa, Bu? Saida. Ibu Saida. Oke, silakan Bu Saida. Terkadang anak itu dia tidak berbicara, tapi dengan tindak tanduknya itu Mhm. mengharapkan pengertian dari orang di sekitarnya. Dia bertingkah tidak lazim seperti anak-anak biasa, bertingkah di luar batas. Terkadang membuat orang sekitarnya merasa kesal dan terganggu. Tapi itulah manifestasi dari keadaan yang diterimanya sehari-hari oleh orang yang dekat di sekitarnya. Seperti contoh, ada anak-anak remaja memacu kendaraan motornya dengan kencang di jalanan. Nah sebenarnya ya silakan. Sebenarnya dia sedang mengatakan, lihatlah aku, pandanglah aku, mengertilah tentang aku. Gitu. Dia mesti perhatian di luar rumah, karena mungkin di rumahnya dia kurang mendapat perhatian. Terkadang sekarang ini kan banyak ibu-ibu yang wanita karir misalnya, tapi tidak semua wanita karir yang menelantarkan anaknya. Di antaranya mungkin ada. Jadi si anak itu bertingkah tidak sewajarnya. Dengan pengertian dia ingin diperhatikan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Saidah ya. Jadi anak-anak bertingkah di luar sewajarnya dalam artian sebenarnya ia ingin diperhatikan, begitu ya Ibu ya. Oke, terus juga tadi bertingkah di luar batas sebagai bentuk manifestasi dari keadaan orang-orang terdekatnya. Oh, menarik nih. Oke, silakan satu orang lagi. Yuk, boleh. Yang di Zoom juga boleh. Yang ikutan di Zoom, silakan. Ya, ini selain yang ada di ruangan, ada juga nih yang di Zoom nih, yang sudah hadir. Silakan. Bapak Boleh aja. sampaikan. Bapak ada Bapak? Bapak boleh Pak. Silakan Pak. Jadi iri Bapak ini. Ibu sudah 2, masa Bapak 1 pun belum? Oh iya, siap. Siapa? Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Yanto. Sekretaris Mahkamah Syariah Banda Aceh. Oke. Karena diajak ibu-ibu jadi ikut acara ini dan turut bersemangat. Masya Yang Allah. memiliki anak itu ternyata bukan hanya ibu, bapak juga tanggung jawab terhadap anak. Oke. Ini yang luar biasa. Kalau ayah, bunda tolong pahami aku, dalam kondisi kita sedang emosi, sudah pasti kita akan tanyakan, kamu dulu pahami saya. Kenapa harus saya memahami kamu? Tapi di saat kita sedang sayang dengan dia, apalagi dia masih kecil, saya akan rangkul dia. Ada apa sayang? Coba cerita dengan papa. Apa mau? Tergantung situasi dan kondisinya. Terima kasih Mas. Ya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Betul tadi ya? Pak Yanto betul ya? Satu lagi. Oh iya, satu lagi silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terlina Razali. Saya baru habis masa abdi negara pada SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Oke. Alhamdulillah. Melihat tadi anak itu
Ayah, ibu tolong pahami aku. Iya. Ini letaknya bahwa seorang ibu itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang pertama untuk anaknya. Dan juga dalam hal ini Islam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Mungkin zaman sekarang ini ibu pun sibuk, bapak pun sibuk sehingga anaknya terlantar dan menyerahkan pada pembantu semata-mata. Maka anak itu kurang perhatian, kurang dididik sehingga dia menjadi ambaradur dan perlu diperhatikan dalam Islam karena ibu bapak itu perlu sekali dalam pendidik anaknya untuk berkembangan masa depan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Inginnya saya bisa mendengar dari semuanya, namun juga karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Dan inilah sebenarnya yang saya nanti-nanti, di mana saya bisa belajar justru dari Bapak dan Ibu sekalian. Dari pendapat-pendapat yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan, banyak sekali mutiara-mutiara yang saya dapatkan. Ya, tadi ada beberapa yang saya catat nih Bapak Ibu. Ya, salah satunya ini ada sebuah fenomena menarik nih dari kalimat ayah bunda tolong pahami aku. Ya, tidak sedikit orang tua yang ketika mendengar anaknya berkata demikian, betul tadi kata Pak Yanto, kebanyakan justru bertanya balik, kamu dulu yang pahami saya, kenapa harus saya yang pahami kamu? Ya, terjadi seperti itu nggak Bu? Ya, mungkin tidak diucapkan secara lisan, tapi bisa jadi terbersit di dalam hati kita berkata seperti itu. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu, faktanya, ya saya pernah berkonsultasi. Maksudnya ada seorang anak yang datang kepada saya. Dia sedang dalam masa rehabilitasi karena narkoba. Lalu kemudian saya banyak ngobrol dengan anak tersebut. Bahkan ya beliau sempat hampir menjadi bandar di sekolahnya, di suatu daerah di Jakarta. Saya tidak perlu sebut di sekolah mana begitu ya. Hampir jadi bandar Bapak Ibu. Itu kelas 3 SMP, bayangkan. Kelas 3 SMP. Ya hampir menjadi pengedar, bukan bandar, mohon maaf, pengedar. Hampir jadi pengedar narkoba. Ketika saya coba tanya, saya coba gali, kamu tahu bahwa ini barang haram? Tahukah? Kamu tahu itu dosa? Tahu. Kamu tahu itu dilarang? Tahu. Jadi Bapak dan Ibu, dia melakukan itu bukan karena dia tidak tahu, dia tahu. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu terlarang, dia tahu itu berbahaya untuk kesehatannya. Lalu kayak saya tanya, apa yang membuat kamu tetap melakukannya? Akhirnya dia mulai cerita. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, dia tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Senantiasa dimarahi, disalahkan, dan tidak mau didengarkan. Dan anak itu mengakui bahwa memang anak itu boleh dikatakan anak yang nakal. Dia sendiri mengakui, ya saya memang nakal Kak. Saya tahu saya nakal. Tapi saya pengen berubah. Tapi kenyataannya ayah ibu saya nggak bisa menerima saya kalau saya mau berubah. Bahkan mereka terus berkata, anak kayak kamu mah udah nggak ada harapan. Anak kayak kamu udahlah, nggak ada yang bisa diharapin dari anak seperti kamu. Dan kalimat itu yang selalu dia dengar dari orang tuanya. Sampai suatu ketika datang seorang pemuda ya berusia kurang lebih 30 tahunan ya mendekati anak tersebut. Apa hal yang dilakukan oleh si orang tadi yang mendekati anak tersebut? Hal pertama yang ia lakukan, dia waktu itu kondisinya si anak ini lagi sedih murung terlihat di depan sekolahnya, lalu didatangi. Ditanya, kenapa Dek? Apakah si anak ini langsung mau cerita? Tentu enggak. Ya jual mahal, apalagi siapa ini? Orang nggak dikenal, kok tiba-tiba datang nanya-nanya, ini pasti orang jahat. Dia pun merasa seperti itu Bapak Ibu.
Jadi nggak langsung dia langsung cerita terbuka dengan orang ini, enggak. Awalnya dia curiga. Apaan sih Om? Tanya-tanya. Ya nggak apa-apa. Om cuma ngelihat kamu sedih dari tadi. Kenapa? Ada masalah? Ya, sama orang tua ya. Langsung ditebak. Sok tahu nih Om. Ya, Om kan gini-gini juga sering dapat curhatan dari anak-anak seusia kamu yang punya masalah sama orang tua. Ada masalah apaan sih? Wah, mulai tuh Bu, ya. Jadi harusnya ayah bunda tolong pahami aku, tapi yang ini jadinya orang lain yang memahami dia. Ari mulai cerita, oh gitu cerita. Dan apa respon dari si orang ini ya ke si anak tersebut? Ya, responnya pun sangat bijak. Dia berkata begini, kamu jangan langsung marah ke ayah ibu kamu. Ayah ibu kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ayah ibu kamu cuman belum paham aja bahwa kamu tuh punya niat yang baik. Kalau kamu pelan-pelan eh, deketin ayah ibu kamu, ya kamu nggak usah kecewa dengan mereka, dengan kata-kata mereka. Ya, kamu ikutin aja apa mau mereka. Om yakin kamu akan dihargai oleh ayah ibu kamu. Usaha kamu untuk berubah jadi lebih baik. Emang gitu Om? Ya. Itu. Apalagi kamu tuh pengennya apa sih sebenarnya? Om boleh dengar nggak apa cita-cita kamu? Akhirnya si anak ini cerita banyak kepada orang tersebut. Mulailah dia merasa nyaman. Ya, besoknya ketemu lagi. Oh, belum ditawarin yang macam-macam Bapak Ibu. Masih ngobrol sampai dia merasa begitu nyaman, barulah pelan-pelan dikenalkan dengan obat-obatan terlarang tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau banyak kasus-kasus anak-anak yang terjerat narkoba itu bukan suatu hal yang langsung begitu saja. Ada sebuah proses di sana. Orang-orang yang mampu mendekati dengan cara yang tepat, namun untuk urusan yang salah. Nah, maka hari ini kita ingin sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita turunkan ego kita. Kalaulah benar misalkan ketika anak kita ingin dipahami oleh kita, lalu kemudian terbersit di pikiran kita sebuah kalimat, kamu dulu yang pahami saya, kenapa harus saya yang pahami kamu? Maka tunggulah saatnya akan ada orang lain yang memahami dia. Bahaya Bapak Ibu. Kalau yang sudah memahami dia adalah orang lain, ya kalau orang itu punya niat yang baik. Tapi kalau ternyata orang itu memiliki niat yang tidak baik, hancurlah anak kita. Maka Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, sebelum kita masuk kepada materi inti dari ayah bunda tolong pahami aku, saya ingin mengajak kepada kita dulu untuk yuk sama-sama nanti apabila ada beberapa poin-poin yang saya sampaikan yang mungkin terbersit di pikiran kita, harusnya anak saya duluan. Saya kan udah ngelakuin seperti itu, anak saya aja yang nggak ngertiin saya. Kalaulah kemudian terbersit nanti pikiran-pikiran seperti itu, maka mari kita hindari pikiran-pikiran seperti itu. Kita jauhkan pikiran-pikiran seperti itu, kita ikuti seminar ini dengan hati yang ikhlas. Ya, dengan sebuah pengakuan bahwa, ya Allah, memang aku harusnya yang memperbaiki cara mendidikku. Bukan berarti kita terus menyalahkan anak kita. Mengapa? Nah, ini poin pentingnya Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena mari kita lihat Bapak dan Ibu ya. Saya ada sebuah ilustrasi. Ya. Ini Ibu Eli Risman pernah menggunakan ilustrasi ini Bapak dan Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di gambar nih ya, saya tampilkan sebentar. Nah, ini dia. Ini gambar apa Bapak Ibu? Boleh bantu saya? Dinyalakan mikrofonnya. Gambar apa ini? Gambar pohon. Gambar pohon, betul ya? Kira-kira pohon apa ini, Bu? Ini pohon apa ya kira-kira? Pohon jati, Pak.
Pohon jati. Oke, ya. Pohon jati, betul sekali. Siapa tadi yang jawab pohon jati? Moderatornya, Pak. Oh, moderator. Iya, 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 iya. Dapat hadiah moderator ya. Oke, pohon jati, betul sekali. Sekarang saya punya pertanyaan gini, Bu. Bu, percaya nggak kalau pohon jati ini kita potong-potong, lalu kita belah dua, maka isinya dalamnya itu akan seperti ini, Bu. Ibu percaya nggak kalau saya berkata apabila pohon jati ini dipotong-potong, lalu kemudian dibelah dua, maka ibu-ibu akan melihat dalamnya pohon jati itu bentuknya seperti ini. Percaya nggak? Percaya. Hah? Percaya nggak? Beneran nih? Percaya nggak kalau pohon jati ini ketika saya potong, belah jadi dua, dalamnya isinya seperti ini. Percaya nggak? Nggak percaya, Nggak percaya. Kenapa nggak percaya, Bu? karena itu sudah diukir, Karena sudah diolah. sudah ada yang mengukirnya, betul ya, Bu ya? Sudah ada yang membuatnya. Oke. Sama halnya kalau saya bilang begini, Ibu percaya nggak, Bu? Kalau ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya, bentuknya langsung seperti ini. Percaya nggak? Nggak percaya. Beneran nih. Percaya nggak, Bu? Ibu misalkan ya nanam pohon, lalu kemudian pohon itu tumbuhnya langsung bentuknya seperti ini. Percaya nggak, Bu? Nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ada yang membuat. Kenapa nggak percaya? Kira-kira untuk menjadi seperti ini, apakah kira-kira untuk menjadi seperti ini, apakah begitu saja tumbuh menjadi seperti ini? Butuh Tidak. proses. Tidak. Tidak. Ada yang mengukirnya nggak, Bapak Ibu? Ada. Yes. Ada sebuah perumpamaan yang sangat bagus yang pernah saya dengar ya dari Bu Eli Risman dan juga beberapa pakar parenting lainnya. Mereka mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Anak kita itu terlahir seperti kayu gelondongan. Dan kitalah orang tua yang bertanggung jawab untuk mengukirnya. Apakah dia akan menjadi kursi? Apakah dia akan menjadi lemari? Apakah dia akan menjadi meja? Dan lain sebagainya. Jadi siapa yang mengukirnya? Kita sendiri. Orang tuanya. Lalu gimana kalau kemudian ada orang tua yang berkata seperti ini ya kepada anaknya? Ya ketika mendengar anaknya susah dinasehati, anak saya tuh emang udah dari sononya begitu. Susah dibilangin. Nah loh, kira-kira percaya nggak, Bu, kalau ada orang tua yang berkata, anak saya mah udah dari sononya kayak begitu, emang susah dibilangin. Kira-kira percaya nggak, Bu? Nggak percaya. Coba deh, direnungkan lagi ya pertanyaan ini. Percaya nggak apabila ada orang tua yang berkata, anak saya mah emang dari dulu susah dibilangin, udah kayak begitu, memang dari dulu emang udah kayak begitu, susah dinasehatin. Ya, kalau dinasehatin itu ngebantah terus, emang udah kayak begitu dari dulu. Percaya nggak, Bu? Nggak percaya. Ya. Oke, maka Percaya. apa yang kenapa, Bu? Maka ketika ada orang tua yang berkata seperti itu, sudah bisa dipastikan bahwa anaknya menjadi seperti itu pun juga hasil ukiran dari orang tuanya. Dari cara membesarkannya, dari cara mendidiknya. Mungkin orang tua itu berkata, Mas, saya nggak pernah kok ngajarin seperti itu. Itu paling di sekolahnya tuh. Kayaknya teman-temannya tuh yang bikin dia jadi kayak begitu. Ya pertanyaannya kadang saya balikin ke orang tuanya. Ibu, kadang pertanyaan itu saya kembalikan kepada si orang tuanya. Ibu, yang menyekolahkan di sekolah itu siapa, Bu? Ibu atau orang lain? Saya, Mas. Terus yang memilihkan sekolah itu siapa, Bu? Saya, Mas. Kalau begitu, ketika ibu merasa anak ibu menjadi seperti itu karena pergaulan di sekolahnya, berarti sesungguhnya siapa yang harusnya bertanggung jawab, Bu? Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, ya,
dari ilustrasi-ilustrasi ini saya ingin mengajak dulu nih kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi kita punya mindset bahwa kalaulah ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak kita sukai dilakukan oleh anak kita, maka jangan langsung kita menyalahkan mereka. Bisa jadi ada cara mengukir di masa yang telah lalu yang itu salah kita lakukan. Dan hari ini kita akui hal tersebut. Ya Allah, memang aku yang salah. Mungkin aku pernah mendidik dengan cara yang salah. Mungkin aku pernah menitipkannya di tempat yang tidak tepat. Dan ini adalah tanggung jawab. Nah, kalau kita sudah punya mindset itu saat ini, maka insya Allah Bapak Ibu sudah siap nih untuk menerima beberapa materi penting yang akan saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau hati kita belum menurunkan ego kita, maka sebagus apapun materi parenting yang akan kita dapatkan, yang ada di pikiran kita hanyalah sebuah pembenaran dengan berkata, enggak kok, saya udah ngelakuin itu, emang anak saya aja yang susah diatur. Enggak loh, anak saya harusnya yang pahamin saya duluan. Masa saya? Anak saya dong, kan anak harus hormat sama orang tuanya. Kenapa orang tuanya harus pahamin anaknya? Nah, akhirnya ilmunya jadi nggak masuk, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, sekarang berbicara tentang ilmu parenting itu akan sangat luas sekali, Bapak Ibu. Ya, banyak bidang ilmu di parenting. Nah, saya akan mengambil satu bidang keilmuan di parenting, yaitu tentang komunikasi. Karena ini juga yang berhubungan dengan profesi saya sebagai seorang coach. Di mana sebagai seorang coach, saya banyak berkonsultasi, banyak anak-anak remaja yang datang konsultasi dengan saya, menyampaikan permasalahan di sekolahnya, permasalahan di kehidupannya, dan ternyata sebagian besar permasalahan anak dengan orang tuanya itu adalah di komunikasi. Ya, Bapak dan Ibu ya. Coba kita sedikit refleksi diri deh, Bapak Ibu. Mungkin pernah ada satu kejadian antara kita dengan anak kita yang itu tidak menyenangkan. Dan kita merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anak kita. Coba kita lihat kejadian tersebut. Kita ingat lagi kejadian tersebut. Kira-kira akar permasalahannya di mana? Apa yang membuat anak kita kemudian melakukan hal tersebut? Apa yang membuat anak kita kok nggak paham keinginan kita? Padahal kita sebagai orang tua selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Tapi kemudian sang anak malah berkata, mama papa itu nggak paham apa yang aku butuhkan. Sedangkan orang tuanya merasa, aku paling tahu apa yang kamu butuhkan. Mama yang melahirkan kamu. Ayah yang membesarkan kamu. Paling tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, akhirnya semua masalah itu biasanya muncul dari masalah komunikasi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, nah kalau kita lihat di sini saya akan sharing kepada Bapak dan Ibu tentang beberapa tips. Nah, tips membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Nah, ini silakan boleh dicatat. Ini poin-poinnya penting sekali kalau memang kita ingin menjadi orang tua yang senantiasa dirindukan oleh anak kita. Insya Allah kalau Bapak Ibu menjalankan tips-tips ini, Bapak Ibu akan melihat, mendengar, dan merasakan anak-anak kita berkata, "Mah, Pa, enak banget ya kalau ngobrol sama mama papa. Kayak ngobrol sama sahabat." Kayak ngobrol, pokoknya tuh mama papa tuh orang yang paling ngertiin aku. Nah, ya, tips-tips ini alhamdulillah sudah kami bagikan ke begitu banyak orang, dan mereka yang menjalankan tips-tips ini akan amazed dengan hasilnya. Mereka takjub dengan hasilnya. Dari yang awalnya komunikasi dengan anaknya itu selalu bermasalah gitu ya. Sedikit ngomong aja udah salah terus. Tapi ketika menjalankan tips-tips ini, Masya Allah. Ya, Allah atas izin Allah berubah keadaan beliau dengan anaknya. Yang tadinya jarang komunikasi jadi sering komunikasi. Yang tadinya sering salah paham, akhirnya jadi mampu untuk saling memahami. Oke, apa saja tipsnya? Nah, sebelum saya share tipsnya, saya boleh tanya dulu
untuk Bapak dan Ibu yang hadir di seminar ini, rata-rata ini anaknya di usia berapa? Boleh kalau boleh saya tahu, coba disampaikan. Yang hadir di Zoom boleh dituliskan di kolom chat. Bagi yang ikut langsung di di ruangan, mungkin boleh saya dapatkan jawaban dari beberapa orang. Anaknya di usia berapa, Bu? Silakan. Boleh saya tahu, Ibu? Nah, nih Siti Radi Indrapuri. Ibu Siti Radi Indrapuri. Laki-laki usia 12 tahun. Oke, ada lagi yang lainnya? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Baik. Oke, yang lainnya lagi? Coba saya mau cari tahu nih, saya mau cek dulu ibu-ibu yang di ruangan dulu deh nih. Ini kelihatan ya. Ibu-ibu yang di ruangan, siapa yang anaknya masih SD antara kelas 1 sampai dengan kelas 3? Boleh angkat tangannya, ada nggak? Nggak ada ya? Oh ada? Oke, kelas 1 sampai kelas 3. Baik. Yang kelas 4 sampai kelas 6? Anaknya? Oke, bagus. Yang sudah SMP? Oh, Ibu ada. Baik, ya. Oh, banyak juga. Yang sudah SMA? Oh, ada juga. Oh, Masya Allah ya. Yang sudah kuliah? Oh, ada juga. Ibu kayaknya angkat tangan terus, Ibu yang di depan ya. Lengkap nih kayaknya Ibu ya. Mulai dari anaknya SD, SMP, SMA ya. Oke, yang anaknya sudah bekerja, sudah menikah, ada yang sudah menikah. Oh ada juga, oh Bapak sudah menikah anaknya Pak. Oh Masya Allah ya, satu anak sudah menikah ya Pak ya. Oke, Alhamdulillah. Berarti lengkap nih ya Bapak Ibu ya. Dari yang anaknya masih SD, bahkan mungkin yang masih balita pun mungkin ada nih kayaknya nih. Oke, kalau begitu dari tips yang insya Allah saya akan sampaikan ini, ya Bapak dan Ibu silakan nanti disesuaikan ya. Disesuaikan dengan usia anak-anak kita. Tapi insya Allah tips-tips ini adalah tips-tips yang umum yang bisa Bapak Ibu terapkan di usia berapapun. Bagi yang usianya masih balita atau yang masih mungkin SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka tips-tips ini juga bisa menjadi langkah antisipasi supaya nggak begini gitu ya. Supaya nggak terjadi hal-hal yang diinginkan kelak di masa remajanya. Tapi bagi yang anak-anak kita sudah remaja, yang mungkin juga sedikit banyak punya permasalahan dengan kita sebagai orang tuanya, maka tips ini bisa jadi akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Insya Allah. Ya. Baik, apa saja tipsnya? Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Yang pertama, ketika kita ingin membangun komunikasi yang sehat dengan anak, maka yang perlu diperhatikan adalah berikan waktu dan perhatian khusus ketika kita ingin diskusi dengan anak. Ya, maksudnya bagaimana, Mas Kemas? Waktu dan perhatian khusus. Ya, maksudnya begini, Bapak dan Ibu. Ini saya langsung ambil contoh kasus kejadian nyata saja ya dari beberapa orang tua yang konsultasi kepada saya. Jadi ceritanya ada orang tua yang konsultasi kepada saya. Dia menceritakan tentang anaknya yang kalau dinasehati itu selalu nggak mau dengerin. Ya, orang tuanya sampai capek nasehatin. Terus kemudian saya minta sama orang tuanya, Bu, saya boleh nggak ketemu sama anaknya? Anaknya itu kelas 2 SMP. Silakan Mas Kemas, saya ketemu sama anaknya, saya ngobrol. Terus saya tanya, kenapa sih? Gini, mohon maaf nih, kakak dengar katanya kalau ngobrol sama kamu itu kayaknya orang tua kamu tuh merasa kamu tuh sering nggak mendengarkan apa yang orang tua kamu sampaikan. Memangnya ada apa? Akhirnya dia cerita banyak ya. Intinya Bapak dan Ibu, dia menyampaikan bahwa orang tuaku Kak, kalau mau ngobrol sama aku, itu hanya di waktu-waktu sisa. Maksudnya gimana? Ayahku tuh sering begini Kak, ayahku tuh sibuk banget. Ya, mau ngobrol sama aku tuh cuma kalau pas aku ada masalah. Makanya kadang-kadang aku sengaja bikin masalah hanya karena pengen ngobrol sama ayah. Udah gitu waktunya tuh nggak pernah banyak. Ya, kebiasaan ayah aku tuh ngomong tuh begini. Nah, sini,
Ayah mau ngobrol sama kamu. Ayah nggak punya waktu banyak nih. Sebentar lagi ayah mau berangkat kerja. Sini, ayah punya waktu 15 menit mau ngobrol sama kamu. Nah, pertanyaannya ketika si anaknya duduk di depan ayahnya, apakah ngobrol? Yang namanya ngobrol itu kan dua arah Bapak Ibu, betul? Ujung-ujungnya nggak ngobrol Bapak Ibu. Ujung-ujungnya apa? Dinasehatin, diceramahin. Bahkan tidak sedikit pun si anak itu dikasih kesempatan untuk berbicara. Begitu juga ketika seorang ibu ingin ngajak ngobrol anaknya, ya. Ada lagi kasus di mana si anaknya ini berkelahi di sekolahnya. Ya, lalu kemudian ibunya ditelepon oleh kepala sekolah. Lalu kemudian telepon itu diberikan kepada anaknya dan di saat itu juga anaknya langsung dimarahin. Kamu tuh gimana sih? Ya, mama ini udah capek di rumah. Mama penuhin semua kebutuhan kamu. Sekarang kamu cuman untuk jadi anak yang baik aja susah banget. Hobinya berantem terus. Capek mama ngurusin kamu. Di mana kesalahan letak hal yang tidak tepat dilakukan oleh kedua orang tua ini? Ya, yaitu adalah waktu yang ia gunakan untuk ngobrol dengan anaknya. Harusnya bagaimana Mas Kemas? Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, ketika anak kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka saran saya ya dari pengalaman kami Bapak dan Ibu, anak itu jangan langsung dinasehati ketika itu juga, kecuali memang saat itu Bapak Ibu punya waktu yang cukup lapang untuk benar-benar diskusi dengan anak. Kalau keadaannya memang ketika itu kita sedang tidak punya waktu banyak, maka apa yang kita lakukan? Cukup katakan, "Nak, malam ini ayah ingin ngobrol sama kamu. Ayah sudah meluangkan waktu 1 jam untuk ngobrol sama kamu. Ayah dengar kamu ada masalah di sekolah, tapi ayah nggak mau bahas sekarang. Malam ini kita ngobrol ya, ayah berangkat kerja dulu." Itu yang dilakukan, itu sebuah perubahan yang dilakukan oleh orang tua si anak tadi. Yang tadinya nasehatin anak itu selalu di pagi hari sebelum berangkat ke kerja, yang ujung-ujungnya bukannya ngobrol, tapi hanya menasehati tanpa memberikan kesempatan si anak berbicara, sekarang ia merubah caranya. Ya, ketika anaknya mungkin melakukan hal yang tidak menyenangkan, sang ayah berkata, "Nah, ayah dengar tadi dari guru kamu berantem di sekolah. Oke, ayah pengen bahas hal ini tapi nggak sekarang. Karena ayah harus berangkat kerja. Nanti malam jam 8 kita ngobrol ya. Ayah sudah berikan waktu khusus untuk ngobrol sama kamu." Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Setelah itu, sang anak mulai mau mendengarkan orang tuanya. Sederhana Bapak Ibu, hanya dengan memberikan waktu khusus kepada si anak. Jadi Bapak Ibu ini tips yang pertama, berikan waktu dan perhatian khusus. Oke ya. Lalu tips yang berikutnya, yang kedua, setelah itu, Mohon maaf Pak, mohon izin ya, saya ingin menyapa dulu nih ada Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Aceh Masya Allah. bergabung bersama kita pada hari ini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan dukungannya untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Aceh, Ibu Sunariningsih Suharjono. Terima kasih atas kehadirannya dan juga dukungannya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Izin saya lanjutkan kembali ya sedikit lagi ya Bapak dan Ibu insya Allah. Sebenarnya memang materi ini enaknya langsung dilatih Bapak Ibu. Ya karena saya biasanya menyampaikan materi ini dalam bentuk pelatihan. Tapi karena waktu yang terbatas, mungkin saya hanya bisa menyampaikan sekedar teorinya. Mungkin di kesempatan yang berbeda, mudah-mudahan ya kita bisa melatih ya ilmu-ilmu ini sehingga menjadi sebuah kebiasaan baru. Kami ada programnya ya program pelatihan secara online maupun offline. Ya, kalau yang pelatihan online itu insya Allah kami adakan di pekan depan, temanya adalah teknik efektif menggali potensi anak. Nah, di situ insya Allah kita tidak banyak
satu arah begini. Kalau ini kan saya satu arah ya Bapak dan Ibu ya, lebih banyak satu arah. Tapi di program pelatihan yang kami adakan, kita akan lebih banyak berlatih latihannya. Gitu ya, latihan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, latihan bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk anak, dan sebagainya. Oke, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Ini waktunya cukup terbatas ya, saya agak ngebut nih. Yang kedua, berikutnya, mulai dengan membicarakan hal yang disukai oleh anak. Nah, ini juga Bapak dan Ibu. Ya, ketika kita akan ngobrol dengan anak, kalau kita ingin obrolan itu obrolan yang efektif, ya, obrolan yang tidak sia-sia, yang hanya keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Tapi kita ingin obrolan itu adalah obrolan yang didengarkan oleh anak kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita memberikan waktu yang perhatian khusus, maka mulailah dengan membicarakan hal yang disukai oleh anak kita. Kalau dalam istilah ilmu komunikasinya dinamakan dengan istilah matching mirroring. Nah, apapun itu Bapak dan Ibu, sekalipun anak kita melakukan hal yang salah, ya, mungkin di sekolahnya, mungkin di rumahnya, dan ibu ingin menegur anak tersebut, maka jangan langsung to the point kepada permasalahannya. Tapi mulailah dengan membahas hal-hal yang disukai oleh anak kita. Nah, ini ada sharing juga nih dari salah satu peserta kami, yang dimana dahulunya ketika pengen nasehatin anak, pengen ngobrol sama anak, itu langsung to the point. Alhasil ya anaknya tidak mendengarkan, malah mengacuhkan setiap pesan yang disampaikan orang tuanya. Lalu kemudian dia merubah polanya. Dengan apa? Dengan ngobrol hal-hal yang disukai dulu. Ya, ini ada sebuah kisah di mana si anak ini punya masalah, ini SMA, anaknya SMA, punya masalah di sekolahnya, sering bolos sekolah, ngaku sama orang tuanya pergi sekolah tapi ternyata nggak sampai ke sekolah, akhirnya ketahuan dan orang tuanya tentu sangat marah. Tapi orang tuanya tidak langsung memarahinya. Jadi ketika sudah sampai di rumah nih anaknya, ya ayahnya langsung bilang kan, "Kamu dari mana?" "Habis kerja kelompok." "Yah," gitu. "Kerja kelompok? Ya udah, ayah mau ngobrol sama kamu." Nah, ketika dengar ayah mau ngobrol sama kamu, katanya raut wajah si anaknya ini udah nggak enak. Anaknya itu udah kayak merasa, wah ketahuan nih gua. Mau ngobrol apa sih ya? Ada aja, pokoknya ayah mau ngobrol sama kamu. Ya, 5 menit lagi, kamu ganti baju dulu sana mandi, habis itu turun ke bawah. Ayah pengen ngobrol. Capek ya, sebentar aja. Ya, sebentar aja. Ayah punya sesuatu buat kamu katanya. Nah, akhirnya si anak ini mandi, ya ganti baju, kemudian turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, Bapak dan Ibu sudah tersedia di meja makan, itu makanan kesukaan si anaknya. Jadi anaknya itu favorit banget sama spaghetti. Ya, spaghetti yang dibeli dari salah satu restoran lah gitu ya. Dan ketika si anak itu turun, "Sini, nih ayah bawain makanan kesukaan kamu." "Oh makasih ya." "Tumben nih bawa makanan, beliin spaghetti." "Udah sini yuk makan sama ayah." "Makan Bapak Ibu." "Makan." "Gimana enak nggak?" "Enak." "Gimana sekolahnya?" "Ya gitulah ya." "Gitu gimana?" Akhirnya mulai cair suasananya Bapak Ibu. Padahal awalnya si anaknya ini udah merasa nggak nyaman, karena ngelihat si ayahnya kok tiba-tiba pengen ngobrol serius gitu kan, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada apa-apa gitu. Nah, inilah yang disebut dengan teknik matching mirroring, memulai membicarakan dengan hal-hal yang disukai oleh anak kita, apapun itu. Maka kita sebagai orang tua kita harus tahu Bapak Ibu, apa hal-hal yang disukai oleh anak kita, jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Sering kali ada orang tua yang ngadu ke kami bilang begini, "Mas Kemas, kenapa ya anak saya itu kalau curhat sama saya itu nggak pernah terbuka lah gitu. Kalau ngobrol sama saya itu jawabannya singkat-singkat, iya, enggak, heeh, enggak, iya, cuman gitu aja. Tapi ketika sama temannya itu dia terbuka banget, bahkan segala macam permasalahan yang dia hadapi temannya lebih tahu daripada saya." Ternyata Bapak dan Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada umumnya seorang sahabat dia paling tahu apa yang disukai oleh sahabat lainnya. Jadi ketika
si anaknya ini pengen ngobrol sama sahabatnya, pasti ngobrolnya di tempat spesial, tempat favorit mereka. Tempat nongkrong favorit mereka, pesan menu kesukaan mereka, barulah di situ kemudian si anak itu curhat sama sahabatnya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata ini sangat penting ya, kemampuan kita untuk memahami apa sih hal-hal yang disukai oleh anak kita, hal-hal yang mampu membuat obrolan itu menjadi cair sebelum memang kita ingin memberikan nasihat kepada anak kita. Nah, lalu kemudian yang ketiga, nah ini tadi ya, yang kedua, mulai membicarakan hal yang disukai. Dan yang ketiga, nah ini juga yang tidak kalah pentingnya, jadilah cermin. Atau teknik yang sering disebut dengan teknik mirroring. Apakah itu teknik mirroring, Bapak Ibu? Sebuah teknik sederhana yang itu dilakukan oleh orang-orang yang terkenal, ya, bahkan sekelas presiden itu mempelajari teknik mirroring ini, Bapak dan Ibu. Salah satu presiden yang sangat yang sangat hebat dalam menerapkan ilmu mirroring ini adalah Barack Obama. Barack Obama itu boleh dikatakan sebagai salah satu presiden yang paling jago untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang baru ketemu saat itu. Apa yang dilakukan oleh Barack Obama? Ini salah satu kebiasaan Barack Obama. Mari kita lihat ya Bapak dan Ibu, kita ambil pelajarannya nih dari cara Barack Obama ketika sedang ngobrol dengan lawan bicaranya. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apa kesamaan dari gambar-gambar ini? Yang pertama, nih, ini gambar yang pertama. Saya perbesar gambarnya ya, supaya Bapak Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Ini gambar yang pertama. Oke, perhatikan. Lalu ini gambar yang kedua. Oke. Ini gambar yang ketiga. Ini gambar yang keempat. Ini gambar yang kelima. Ini gambar yang keenam. Oke. Boleh bantu saya Bapak dan Ibu. Dari gambar-gambar ini apa yang Bapak Ibu lihat? Gayanya sama semua. Gimana Bu? Boleh ulangi apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar-gambar ini? Gayanya sama semua Pak, gayanya. Gayanya sama semua. Coba Bapak Ibu perhatikan lagi ya. Ya, apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini sebuah kebetulan? Ya, kebetulan. Benar kebetulan? Kebetulan karena sudah terbiasa Barack Obama. Apakah ini sebuah kebetulan atau sesuatu yang memang direncanakan oleh Barack Obama? Oh ya, direncanakan. Maksud saya direncanakan. Betul sekali. Karena Ibu, sudah terima biasa. kasih. Ya, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sekilas, ya ini sepertinya kayak, oh kebetulan aja kali gerakannya sama. Tidak Bapak dan Ibu. Semua kepala negara mempelajari ilmu ini. Ya, ilmu matching mirroring ini. Bahkan sekelas Pak Jokowi, Pak SBY, kalau kita perhatikan video-video mereka ketika sedang kedatangan tamu negara, pasti juga melakukan hal yang sama seperti ini, mirip-mirip begini. Inilah yang disebut dengan mirroring. Menyamakan gerakan dengan lawan bicara kita. Apa fungsinya? Ya, ini seperti kayaknya hal yang remeh-temeh ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata ya setelah diteliti, pikiran bawah sadar seseorang itu akan senang ketika ada orang lain yang memiliki kesamaan dengan dia. Makanya jangan heran, misalkan Bapak Ibu pernah menemukan komunitas pecinta motor Vespa, komunitas ibu-ibu bernama Siti, itu sampai ada loh. Ya, saya pernah menemukan ya di Instagram itu sampai ada komunitas bapak-bapak bernama Pak Agus. Jadi semua yang namanya ada Pak Agus itu punya komunitasnya. Kenapa? Karena ternyata secara alamiah pikiran bawah sadar orang itu suka dengan hal-hal yang serupa dengan dirinya. Begitu juga dalam hal ketika sedang ngobrol, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Barack Obama ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah teknik beliau dalam melakukan pendekatan dengan lawan bicaranya, yaitu dengan apa? Menyamakan gerakan.
Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Coba lakukan ini ke anak. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini mungkin belum pernah melakukannya, coba deh melakukannya. Ya, tentu menyamakan gerakannya harus berhati-hati ya, jangan kelihatan banget. Kalau sampai kelihatan banget, justru bisa jadi dia malah nggak nyaman, malah dia akan bilang, ngapain sih Mama ngikut-ngikutin gerakan aku? Nah, kalau sampai dia ngomong kayak begitu, berarti gagal. Ya, usahakan itu tidak benar-benar kelihatan Bapak dan Ibu. Contoh sederhana. Nah, ketika misalkan ibu pengen ngobrol sama anaknya yang perempuan nih, ya ibu datang ke kamarnya, ibu ketok-ketok, tok tok tok, gitu ya. Siapa? Mama nak. Iya kenapa mah? Mama boleh masuk nggak? Masuk aja mah. Masuk nih, masuk. Terus kita ngelihat anak kita lagi tiduran tengkurap gitu misalkan di kasur sambil apa misalkan sambil baca buku atau sambil megang handphone. Nah, keseringan orang tua ketika mau ngobrol sama anaknya, masuk kamar anaknya, lalu kemudian lihat anaknya lagi tidur-tiduran, orang tua malah berkata begini, "Nak, Mama mau ngobrol sama kamu. Jangan tiduran begitu ah ngobrolnya. Sini, kamu duduk. Mama mau ngobrol sama kamu." Nah, Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, tentu hal itu tidak salah. Saya tidak mengatakan hal itu salah. Tapi ketika kita meminta anak kita untuk mengikuti gerakan kita, maka sebenarnya dalam teknik mirroring itu kurang tepat. Lalu harusnya apa yang kita lakukan? Kira-kira harusnya gimana Bapak Ibu yang kita lakukan? Ketika kita masuk nih, kita pengen ngobrol sama anak kita, misalkan obrolnya penting lah gitu. Mungkin anak kita ada masalah gitu ya di sekolahnya dan kita pengen ngobrol penting, tapi ketika kita masuk kita lihat anak kita lagi tiduran sambil tungkrep baringan gitu ya, sambil megang-megang handphone gini di atas kasurnya. Kira-kira kalau kita mengikuti teknik matching mirroring yang Bapak Ibu lihat gambar di sebelah ini, harusnya apa yang kita lakukan? Bapak Ibu. Kita ikut tiduran di sebelahnya. Nah, itu dia. Kita ikut tiduran di sebelahnya. Ya, kalau memang di sebelahnya masih ada ruang, nggak apa-apa. Ibu langsung duduk di sebelahnya, ikut tiduran. Terus lihat, lagi ngapain sih? Seru banget, Nak. Ini mah lagi nyari bahan buat tugas di sekolah. Oh, Mama mau ngobrol sama kamu sebentar, boleh? Kenapa sih, Ma? Nah, ketika kita sudah yakin Bapak Ibu, walaupun si anak itu mungkin responnya biasa-biasa saja, tapi pikiran bawah sadarnya itu suka ketika melihat orang tuanya mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi tentu dalam hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Ini tentu harus kita batasi nih ya dalam hal-hal yang baik tentunya. Selagi itu adalah hal yang wajar, ya ketika orang tua ikut tiduran di sebelah anaknya gitu ya, ikut nimbrung gitu ya. Misalkan nih anaknya di sini terus orang tuanya di sebelahnya gitu ya. Tiba-tiba nimbrung, lagi ngapain sih seru banget. Menurut saya itu masih hal yang wajar. Gitu ya. Sama halnya ketika misalkan kita pengen ngobrol sama anak kita datang ke kamarnya, kemudian dia lagi duduk di kursi, dia lagi belajar. Maka kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Ambil kursi, duduk di sebelahnya. Di kursi juga. Jangan sampai kita ngobrol sama anak kita dalam kondisi anak kita duduk tapi kitanya berdiri. Sampai anak kita sampai begini. Kenapa Ma? Oh iya Ma. Nah, kitanya sambil berdiri gitu ngelihat anak kita sambil nunduk begini. Tentu itu cara yang tidak tepat. Kalau kita ingin membuat anak kita nyaman dalam ketika ngobrol dengan kita, maka tentu caranya tidak seperti itu. Namun justru sebaliknya, Bapak dan Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan teknik mirroring atau menjadi cermin. Nah, ini masih banyak lagi Bapak dan Ibu, tapi karena waktunya yang terbatas, ini sudah pukul 15.57, mungkin saya satu poin lagi dulu ya. Nanti saya mungkin boleh kembalikan dulu ke moderator, apakah ingin disampaikan dulu seluruh poinnya, atau kita cukupkan sampai di poin ini, terus kita buka sesi tanya jawab. Oke, tapi sebelumnya satu poin lagi dulu ya. Ini izin juga penting, yang itu yang poin keempat, bertanya tanpa menghakimi dan menyudutkan. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu. Seringkali di dalam sebuah diskusi antara anak dengan orang tua tidak sadar bahwa pertanyaan yang disampaikan itu adalah pertanyaan yang justru menghakimi anak. Biasanya pertanyaan menghakimi itu sering diawali dengan kata kenapa. Gitu. Sering diawali dengan kata kenapa.
Ya, misalkan contoh, kenapa kamu tadi terlambat sekolah? Kenapa kamu tadi berantem? Kenapa kamu kok gini? Kenapa kamu gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, bukannya tidak boleh bertanya dengan awalan kenapa? Boleh. Ya, tapi apabila kita ingin bertanya dengan awalan kenapa, maka kita harus memperhatikan intonasi suara kita. Kalau memang terpaksa kita harus bertanya dengan awalan kenapa, maka intonasinya kita rendahkan. Nak, ayah dengar kamu tadi terlambat ke sekolah. Kenapa, Nak? Nah, itu tentu jauh lebih nyaman. Tapi kalau mau lebih aman, Bapak dan Ibu, coba deh latih mengubah pertanyaan kenapa menjadi apa. Contoh, anak terlambat. Ya, kira-kira jadi apa Bapak Ibu? Kalau selama ini mungkin pertanyaannya kenapa terlambat tadi ke sekolah? Nah, kenapa? Karena kalau ditanya dengan awalan kenapa, lebih seringnya yang muncul adalah alasan atau pembenaran. Kenapa tadi terlambat ke sekolah? Macet. Kenapa tadi terlambat ke sekolah? Ya, ini angkotnya lama. Kenapa tadi terlambat ke sekolah? Ban bocor. Yang muncul adalah alasan, alasan, dan alasan. Nah, tapi ada cara lain, yaitu Bapak Ibu dengan mengubah pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang sifatnya itu diskusi. Kira-kira bantu saya Bapak Ibu. Kalau pertanyaan kenapa ini kita ubah menjadi apa, kira-kira menjadi seperti apa pertanyaannya? Ada yang boleh bantu saya? Silakan. Apa Bapak Ibu kira-kira? Ayo coba. Ya. Kalau pertanyaan kenapa yang sering muncul adalah alasan, pembenaran, kira-kira pertanyaannya bisa dirubah menjadi seperti apa? Supaya anak yang mendengarkan itu nyaman. Ya, silakan Ibu. Ya, biasanya karena anak saya sudah besar-besar ya Pak, mungkin ini pengalaman yang luar biasa juga nih. saya pernah lakukan. Terus, Dok, apa kamu bangunnya kurang pagi? Nah, biasanya seperti itu. Mama lupa nggak bangunin ya tadi ya. Itu misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Terus Ibu. ini juga saya nggak pernah mengatakan misalnya jangan itu saya juga nggak pernah bilang gini, Dok dipastikan ya tidak ada yang tertinggal dan dipastikan sampai sekolah tidak pas jamnya masuk, dikurangi 10 menit atau 5 menit sudah sampai. Nah itu saya biasanya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, Masya Allah atas sharingnya dengan Ibu. Maaf tadi tidak terlihat soalnya wajahnya. Nama saya Sunariningsih dan Masya Allah dengan Ibu Ketua. Saya anak saya yang saya kenalkan juga ya supaya nanti ibu-ibu tahu. Anak saya itu nomor 1 dia PNS. Dia dari Fakultas Hukum. Ini suatu mendidik karena ditinggal-tinggal suami juga. Saya cuman ya biasa istri hakim ya, pada kadang-kadang pindah-pindah terus. Jadi ini suatu pengalaman yang harus kita camkan juga Pak. Ini biar Pak ketahui juga kalau istri hakim itu selalu kadang jauh, anak-anak sekolah di tempat yang lain dengan bapaknya tugas apa itu. Nah, terus tapi alhamdulillah anak-anak bisa mandiri dan bisa bisa suatu menjadi teladan, misalnya kita ibu-ibu lain bisa meneladani. Yang penting sudah nikah semua tapi PNS Fakultas Hukum yang pertama, kedua dokter spesialis jantung, ketiga sekarang baru menempuh spesialis neurologi. Nah itulah suatu kenapa kok anak bisa seperti itu, cuman satu kalimat dari suami, jauhkanlah keluarga
dari siksa api neraka. Jadi kita anak-anak pun kita tanamkan seperti itu. Masya Jadi, Allah. insya Allah Barakallah. tidak pernah akan berbuat yang tidak baik. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu Sunariningsih, syukran jazakillah khairan ya. Masya Allah, ini pelajaran yang luar biasa nih dari ketua kita ya, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini, Bu Sunariningsih atas sharingnya yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Nah, saya tentu tadi yang Ibu sampaikan ini sudah sempurna ya, Bapak dan Ibu. Mungkin saya sedikit menambahkan juga, betul tadi yang Ibu sampaikan bahwa penggunaan kata dalam memberikan nasihat kepada anak itu juga harus kita perhatikan. Itu yang sebenarnya juga saya ingin bahas nanti di materi-materi yang berikutnya, tapi mungkin waktunya tidak cukup nih ya, tapi cobalah kita maksimalkan yang ini dulu. Oke, kita kembali lagi tadi ke contoh ya, ketika anak terlambat. Ya, seringkali guru sebagai tenaga pengajar kita juga ketika melihat murid kita terlambat, sering kita bertanya dengan pertanyaan, kenapa kamu terlambat? Atau misalkan anak kita pulang dengan membawa nilai ulangan yang jelek, kenapa kamu kok nilainya jelek? Apakah pertanyaan itu salah? Sekali lagi saya katakan pertanyaan itu tidak salah. Ya, saya tidak mengatakan itu pertanyaan salah, tidak. Namun pertanyaan menggunakan awalan kenapa itu memang harus lebih hati-hati. Kalau ingin cari aman, ubah jadi pertanyaan apa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ketika misalkan anak pulang dengan nilai ulangan yang jelek. Nak, apa yang terjadi? Kok nilai ulangan kamu bisa dapat segini? Ada apa, Nak? Ada apa, Nak? Nah, kalimat ada apa, Nak? Itu akan merubah persepsi anak. Ketika anak datang dengan membawa nilai ulangan yang jelek, langsung ditodong dengan kalimat, kenapa nilai ulangan kamu jelek? Maka kecenderungannya anak itu akan mencari alasan. Tapi ketika orang tuanya bertanya, ada apa, Nak? Apa yang terjadi? Nilai ulangan kamu dapat segini, ada apa? Cerita ke mama, ada apa? Maka Bapak dan Ibu, saya yakin ya dari pengalaman peserta kami yang ikut, ketika pertanyaannya dirubah menjadi seperti itu, si anak menjadi lebih jujur, terbuka apa adanya. Iya, Ma, ini sebenarnya salah adik. Ada yang kurang belajar. Ada yang belajarnya kebut semalam. Sama halnya, ini juga pernah pelatihan ini pernah kami lakukan kepada guru-guru ya, guru-guru BK yang juga ternyata sama gitu ya. Sebagian besar ketika melihat ada siswa yang dalam tanda kutip nakal, itu sering dihakimi dengan pertanyaan kenapa? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu begini? Dan setelah selesai pelatihan tentang teknik komunikasi ini, kemudian mereka mencoba merubah pertanyaannya menjadi apa? Menjadi ada apa? Gitu ya. Jadi ketika terlambat, ada apa? Kamu bisa terlambat. Apa yang terjadi? Kok kamu bisa terlambat? Ada apa? Cerita. Dan pertanyaan itu silakan Bapak Ibu praktekkan sendiri dan lihat perbedaan jawaban dari anak kita dengan pertanyaan awalan kenapa dibandingkan dengan pertanyaan apa yang terjadi, ada apa. Pokoknya pertanyaan yang dengan menggunakan awalan apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak pertanyaan tanpa menghakimi dan menyudutkan adalah pertanyaan yang fokus kepada apa yang fokus kepada perbaikan Bapak Ibu. Contoh tadi ya, ketika anak nilai ulangannya tidak bagus, tentu kita sebagai orang tua mungkin kecewa. Tapi jangan fokus pada nilai ulangan yang nggak bagusnya. Maka pertanyaan berikutnya setelah kita tanya, ada apa nak? Kok nilai ulangannya dapat segini? Apa yang terjadi? Cerita sama mama. Ketika dia sudah cerita, maka lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan ini harus ada Bapak Ibu, wajib nih ketika kita ngobrol dengan anak kita. Kalau ingin obrolan jadi efektif dan memiliki dampak kepada anak. Maka pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan yang kedua, apa hal berbeda yang akan kamu lakukan, Nak? Supaya nilai ulangan kamu tidak terulang lagi jelek seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, dengan pertanyaan itu, maka anak akan berkomitmen untuk melakukan perubahan. Jadi perubahannya itu bukan dari kita, bukan dari nasihat kita Bapak Ibu. Akan beda rasanya ketika anak berubah karena ucapannya sendiri dibandingkan perubahan itu karena paksaan dari orang tuanya. Contoh perubahan paksaan dari orang tuanya begini.
Kenapa nilai kamu jelek? Habisnya mah gini. Nah, pasti kamu yang nggak belajar. Kamu itu udah mama bilangin, ya kalau tidur itu jangan malam-malam. Ya udah tidurnya malam-malam, kebanyakan main game, nggak pernah belajar. Udah, pokoknya besok-besok mama nggak mau lihat kamu main game sampai malam. Oke? Kamu tidur jam segini, jam 9 harus sudah tidur. Ya, pagi bangun belajar. Masih seger tuh, biasanya jam 3. Kamu bangun jam 3. Mama nggak pernah ngelihat kamu sholat tahajud kayaknya. Padahal bagus loh tahajud itu. Ya, selain tahajud itu, dengan kamu sholat tahajud, kamu pikirannya jadi lebih tenang, lebih fresh. Itu juga waktu yang bagus untuk kamu belajar. Ya, oke? Ikutin ya kata-kata mama ya. Wah. Ya, apakah hal itu salah? Saya ulangi sekali lagi, hal itu tidak salah. Ya, beberapa orang tua ada yang melakukan dengan cara seperti itu dan berhasil. Namun, kita kembalikan lagi nih. Mayoritas umumnya anak-anak di usia SD, SMP, SMA, Bapak dan Ibu, justru mereka lebih senang ketika mereka diajak berpikir bersama. Akan beda rasanya ketika nasihatnya menjadi seperti ini. Nah, ada apa? Apa yang terjadi? Kok nilai ulangan kamu cuman dapat segini? Cerita sama mama, ada apa? Dia pasti akan cerita tuh, iya ma, begini. Oke, kalau begitu gimana caranya supaya besok nilai ulangan kamu lebih bagus dari ini? Itu pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya supaya besok nilai ulangan kamu lebih bagus dari ini? Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan dia yang menjawab. Ya apa ya mah ya, kayaknya aku harus ini deh, aku harus kurangin main gamenya. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya, maka dia akan sadar sendiri dengan apa yang harus dilakukan. Nah, itu pun juga yang dilakukan oleh beberapa guru BK yang menasehati siswa yang sering terlambat. Kalau biasanya ditanya, kenapa kamu terlambat? Begini. Ya udah, kamu besok bangunnya harusnya lebih pagi. Jangan main sampai larut malam supaya kamu besok bisa bangun lebih pagi supaya kamu nggak terlambat. Kalau gara-gara macet, ya kamu berpikirlah gimana caranya supaya kamu bisa berangkat lebih pagi. Ya kalau memang kamu tahu jalanan macet, ya kamu berarti harus berangkat lebih pagi. Nah, kalau kalimat seperti itu, nasihatnya muncul dari siapa? Dari gurunya. Sekarang gimana caranya supaya perubahan itu datang dari diri anak itu sendiri? Cukup tanyakan. Ya, misalkan pertanyaannya tadi ya, apa yang membuat kamu terlambat? Ada apa? Cerita sama Bu Guru, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Cerita dia, setelah selesai dia cerita, kemudian tanyakan lagi, oke, gimana caranya supaya besok kamu nggak terlambat lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Perubahan apa yang akan kamu lakukan supaya besok kamu nggak terlambat lagi? Nah, kira-kira Bapak Ibu, beda nggak tuh rasanya? Pertanyaan tadi itu, ketika ditanya dengan kenapa, terus kemudian kita yang menasehati, dibandingkan dengan pertanyaan ada apa yang terjadi, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa merubahnya, untuk bisa jadi lebih baik. Pasti akan berbeda rasanya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin untuk materinya sebenarnya ini masih ada beberapa poin yang lain, tapi juga karena keterbatasan waktu, saya boleh kembalikan lagi ke moderator. Bagaimana? Terima kasih Bapak. Sepertinya waktunya sangat mepet ini. Iya, betul. Ya, mungkin Oke, masih ada pertanyaan dari peserta silakan. ini. Boleh, silakan. Terima kasih kepada Bapak, subhanallah, ilmunya insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita para orang tua dan calon-calon orang tua. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, yang baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Silakan ajukan tangannya. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Baik, ada satu dari yang hadir secara langsung. Baik, Ibu, pertanyaannya nanti dijelaskan secara singkat dan padat. Baik, silakan Ibu disebutkan namanya dan asalnya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda dari DYK MS Janto. Oke. Mungkin gini Pak, Masya Allah materinya bagus sekali. Beberapa hal mungkin ada yang pernah dicoba, yang saya coba. Tapi mungkin lebih, jadi kita ini jadi seorang ibu itu kadang jadi bidadari, kadang-kadang jadi nenek sihir gitu. Jadi kayak ada situasi-situasi yang kadang-kadang kita kayak punya kepribadian ganda mungkin menurut anak-anak gitu kan. Dan menurut kita sendiri, di saat kita melihat anak-anak tidur jadi nangis sendiri, anak sakit nangis, tapi begitu ada saatnya juga bisa jadi nenek sihir. Dan, khusus tentang komunikasi dengan anak, mungkin ada hal saya punya anak 3 kebetulan, yang pertama putra 12 tahun, putri 8 tahun, dan putri 4 tahun. Jadi gaya-gaya komunikasi ini kadang-kadang jujur, ini khususnya untuk anak laki saya yang 12 tahun yang insya Allah masuk pesantren ini, Ustadz nanti Pak bulan depan insya Allah. Jadi ada komunikasi-komunikasi mungkin yang terlanjur salah gitu. Jadi kayak ada penyesalan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan beberapa saat lagi ini kebersamaan saya dengan putra yang akan mondok nanti memperbaiki gaya-gaya komunikasi saya dengan anak, karena yang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang udah terlanjur saya dan mungkin suami lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawaban Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Langsung dijawab saja pertanyaannya? Langsung dijawab aja kayaknya. Baik, terima kasih Bu Nurul Huda atas pertanyaannya. Boleh mungkin saya agak ngobrol sedikit nih ya, diskusi sedikit dengan Bu Nurul Huda. Tadi Ibu sampaikan perihal ada gaya komunikasi yang salah. Selama ini bagaimana cara Ibu tadi menyampaikan kepada anak untuk yang tadi dia yang mau masuk pesantren? Tantangan yang lagi dihadapi apa nih Bu? Apakah memang si anak ini gimana caranya supaya anak ini mau pesantren atau gimana Bu? Mungkin gini Pak, maksudnya kan saya kan ini punya waktu beberapa saat. Jadi ada komunikasi yang mungkin selama ini anak saya nyaman dengan saya gitu. Jadi saya perbaiki dalam masa ini kira apa yang harus saya lakukan sehingga anak ini juga agar lebih terbuka. Memang selama ini dia terbuka, tapi saya lihatnya dia kayak ada enggak terbuka dengan penuh gitu, enggak terbuka total. Misalnya dia saya kasih amanah, misalnya dia bisa main HP setiap 1 minggu itu cuman 30 sampai 1 jam. Tapi kadang dia enggak amanah gitu dan dia enggak ngakuin kesalahannya. Padahal saya selalu malah saya lebih lebih marah kalau dia bohong gitu. Maksudnya dia enggak jujur gitu. Jadi gimana memperbaiki? Baik. Oke, terima kasih Bu Nurul Huda atas pertanyaannya. Mungkin kita boleh kembali lagi ya Ibu kepada poin-poin ini. Ini seluruh poinnya ya. Tapi tentu tadi saya baru bahas sampai 4 poin saja. Mungkin supaya tidak bingung saya kurangi dulu ya. Nah, mungkin kita kembalikan lagi nih Bu. Dari 4 poin ini ya, minimal 4 poin ini saja dulu. Mana yang memang Bu Nurul Huda sendiri merasa sudah saya jalani dan mana yang belum saya jalani. Itu dulu saja Bu. Kita poin-poin ini bisa jadi checklist sebenarnya. Tips-tips yang kami coba share kepada ibu-ibu ini sebenarnya bisa jadi checklist kita. Mana yang memang sudah kita jalani, mana yang belum. Mana yang sudah kita jalani dan belum maksimal. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, dalam hal ini ya, misalkan kita mungkin pernah merasa, aduh saya itu pernah punya komunikasi yang kurang tepat dengan anak saya dan sekarang kondisinya anak saya udah mau pesantren nih. Gimana waktu yang terbatas ini bisa saya gunakan untuk perbaiki komunikasi saya dengan anak saya. Ya tadi dalam beberapa hal misalkan sudah punya komitmen untuk main gadget hanya Sabtu Minggu, tapi kok ternyata dilanggar komitmennya. Saya itu udah sabar banget. Nah, Bapak dan Ibu, tentu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tadi sudah bagus tuh Bu Nurul Huda, di mana kita harus sadari dulu bahwa memang ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan anak kita, memang bisa jadi ada proses parenting yang terlewat di sana. Begitu. Karena ya sekali lagi, anak itu tidak mungkin tumbuh dengan sifat seperti itu begitu saja.
pasti ada yang membentuknya. Ketika kemudian kita menemukan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita boleh cross check dulu, kita muhasabah diri dulu, dari mana nih munculnya nih sifat ini. Nah, disinilah waktunya kita untuk bermuhasabah diri. Kenapa anak kita bisa seperti ini? Jadi kita jangan langsung tanya ke anak kita, kamu kenapa begini? Nah, itu pertanyaan berikutnya, Bu. Yang harus kita lakukan pertama kali itu ke diri kita dulu, ya. Kenapa ya anak saya kok punya sifat seperti ini? Apa secara salah yang pernah saya lakukan? Oh iya, mungkin dulu saya terlalu keras misalkan, ya. Mungkin saya dulu terlalu mendikte anak saya dan tidak memberikan kesempatan anak saya untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Mungkin saya terlalu mengatur, apapun itu ya. Pokoknya kita coba cross check dulu ke diri kita. Sampai kemudian kita temukan, oh iya begini. Dan kalau memang sudah temukan itu, Bapak Ibu, ya, kita sudah temukan di mana letak kekurangan diri kita yang menyebabkan anak menjadi seperti itu, maka kita masuk ke poin yang pertama. Berikan waktu dan perhatian khusus. Ajak ngobrol anak, Bu. Ya, kalau perlu ajak ngobrolnya betul-betul di waktu khusus. Ya, kalau kata Bu Eli Risman itu, kita ketika ngobrol dengan anak, kita harus punya spot atau tempat-tempat yang memang itu menjadi spesial untuk kita ngobrol dengan anak. Contoh misalkan, apakah itu di ruang tamu, apakah itu di kamarnya, atau mungkin justru di kamar ibu, gitu ya. Kalau beliau ketika saya pernah mendengar salah satu seminar parentingnya, beliau bercerita tuh bahwa salah satu spot andalan beliau ketika ingin berbicara dengan anaknya adalah di kamarnya sendiri. Jadi anaknya itu kalau sudah masuk ke kamarnya dia, itu pasti akan membicarakan hal-hal yang penting lah begitu. Sehingga area itu benar-benar menjadi area untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh anaknya. Nah, Ibu mungkin mulai deh Bu, coba ambil waktu khusus, ajak duduk bareng. Lalu kemudian mulai dengan hal-hal yang disukai anak kita. Apapun itu, ya mungkin makanan mungkin ya, Ibu hidangkan makanan yang dia sukai, terus Ibu bahas hal-hal yang disukai, ya Ibu Nurul Huda kira-kira tahu nggak hal-hal yang disukai anak kita apa Bu? Anaknya Ibu maksudnya, yang kalau kemudian Ibu bahas hal itu, anak Ibu tuh seneng ngebahasnya gitu Bu. Nah Ibu harus tahu tuh kira-kira, misalkan anak Ibu suka ngebahas apa Bu kira-kira? Kalau yang cowok sportnya sepak bola sama badminton. Sepak bola sama badminton. Ada nggak dia ikut kegiatan klub, Bu? Sepak bola atau badminton? Ada dia tapi pilihnya yang futsalnya, yang mini football. Futsalnya. Oke. Berapa kali Ibu pernah bertanya perihal kegiatan futsalnya? Gimana? Pernah nggak Ibu ngobrol dengan mengawali pertanyaan tentang kegiatan futsalnya? Gimana Dek tadi futsalnya? Pernah. Pernah. Oke. Kan Gimana sering. biasanya? Oh sering. Bagus kalau sudah seperti itu. Biasanya pertanyaannya gimana Bu? Kalau dia pulang dari tempat ini saya selalu nanya, Cek Bang senang nggak tadi jumpa kawan-kawan? Senang nih, gitu. Berapa ada kasih apa gol nggak? Ada Mi hari ini tapi cuma 2. Oh nggak apa-apa. Oke. Coba Ibu ingat kembali ketika anak Ibu menceritakan hal tadi ya, ada ngasih gol tapi cuma 2, gimana raut wajahnya Bapak ya, Bu Nurul? Apakah dia mengatakan kata-kata tersebut dengan malas-malasan atau dia antusias mengucapkannya? Ada juga pernah malesan mungkin karena kecapean. Jadi kayak Anak kecapean. Oke. Ya, tapi dengan dia mau mengatakan tadi ada saya mencetak 2 gol, itu sudah bagus loh Bu. Ya, itu berarti sudah menunjukkan dia mau menceritakan apa yang dia lakukan. Karena nih ya, ada satu pengalaman, ini juga saya cerita sedikit ya. Ada seorang anak yang dia sama sekali nggak mau cerita dengan ibunya. Sampai ibunya itu bingung, datang ke kami bilang, Mas Kemas, kenapa ya anak saya itu nggak pernah mau terbuka sama saya. Padahal saya udah berusaha sesabar mungkin, saya coba menggali dari apa yang dia suka, tapi dia nggak pernah mau cerita. Gitu. Ngomong itu singkat-singkat, nggak pernah lebih dari 3 kata gitu kalau ngomong. Pokoknya singkat-singkat. Akhirnya saya ajak sang anak ngobrol, si anaknya itu waktu itu sudah kuliah Bapak Ibu.
dia sudah kuliah semester 2, anak-anaknya perempuan. Terus saya ajak ngobrol, terus saya tanya, "Kenapa sih kamu kalau ngobrol sama mama kamu, kakak dengar dari mama kamu kalau ngobrol sama mama kamu itu nggak pernah cerita banyak. Apa yang terjadi? Apa sih yang kamu rasakan ketika ngobrol sama mama kamu?" Terus apa jawabannya? Awalnya dia masih bingung, Bu. "Apa ya? Nggak tahu deh, Kak. Kayak males aja gitu ngobrol sama mama." "Oh, males ya? Memangnya memangnya kenapa kok males ngobrol sama mama?" "Ya nggak tahu ya, apa ya, Kak?" Dia masih bingung tuh, Bu. Sampai akhirnya saya tanya begini, ada satu pertanyaan yang itu akhirnya membuka kenangan masa lalunya. "Kamu memang dari dulu, dari sejak kecil kamu nggak pernah mau cerita banyak sama mama kamu?" Terus jawaban dia apa? "Oh enggak, Kak. Dulu mah kalau aku waktu kecil aku banyak banget ngomong sama mama. Aku sering cerita ini, cerita itu." Nah itu kamu mau cerita. Terus kapan, eee, kapan waktu di saat kamu mulai malas cerita sama mama kamu? Nah, disitulah dia kemudian mulai mengingat-ingat masa lalunya. "Kapan ya? Oh iya Kak, aku ingat." Nah, ternyata apa Bapak Ibu? Jadi aku itu pernah datang ke ulang tahun teman. Ini ketika SD Kak, SD kelas 3. Aku datang ke ulang tahun teman. Terus teman aku itu motong kue, dan kue pertamanya itu dikasih ke aku. Bayangin Kak, padahal di situ ada orang tuanya, ada teman-temannya yang lain, tapi kue pertamanya itu bukan dikasih ke orang tuanya, tapi dikasih ke aku. Katanya aku ini sahabat terbaiknya. Aku seneng banget. Oh, bagus dong. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Aku pulang. Aku ngomong sama mama, Ma, aku pengen cerita." "Cerita apa sih? Mama lagi sibuk nih," katanya. Sebentar aja Mah." "Ya udah cerita apa?" Gitu. "Tahu nggak Mah, tadi tuh aku di ulang tahunnya si dia ya, aku dikasih kue dan itu adalah kue pertama loh Mah. Kue pertama yang dia potong dia kasih ke aku, bukan ke yang lain." Gitu. Terus apa jawaban orang tuanya? "Ah, kamu ternyata cuman begitu aja, senengnya sampai kayak begitu, biasa aja ah. Mama juga pernah dapetin kue potongan dari ulang tahun biasa aja." Hah? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kejadian itu, sang anak kemudian kecewa dan tidak pernah lagi mau cerita dengan orang tuanya. Masalahnya apa? Tadi, orang tuanya nggak paham. Buat orang tuanya, hal itu mungkin sesuatu hal yang remeh-temeh, tapi bagi anaknya di usia itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Jadi bayangkan nih Bu, dampaknya sampai seperti ini ketika orang tua itu nggak tahu apa yang disukai oleh anaknya. Gitu. Harusnya kan respon orang tuanya bertanya balik gitu ya, "Oh iya, kamu dikasih potongan kue pertama, terus apa yang kamu rasain Nak?" "Ya senang banget Mak." "Oh iya, wah, kamu ini dong spesial dong ya, dapat kue potongan yang pertama." "Iya Mak." Wah harusnya kan begitu. Tapi jawabannya apa? "Oh kamu cuma mau cerita itu, biasa aja ah. Mama juga pernah dapat potongan kue dari teman mama yang ulang tahun biasa aja." Nah, jadi Bu Nurul, ya, tadi sudah bagus Bu, Ibu bahas tentang futsal. Nah, ketika Ibu bahas tentang futsal, Ibu juga jangan terlalu banyak menanyakan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaan tertutup, tadi senang atau enggak? Nah, ketika pertanyaannya senang atau enggak, maka jawabannya cuma satu Bu, kalau senang ya senang, kalau enggak ya enggak. Kamu suka enggak? Enggak. Kamu suka enggak? Suka. Nah, itu namanya pertanyaan tertutup. Ciri-ciri pertanyaan tertutup adalah kita memberikan pilihan. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Itu pertanyaan tertutup. Ya, kamu suka atau enggak? Itu pertanyaan tertutup. Kamu mau atau enggak? Itu pertanyaan tertutup. Maka jangan heran kalau kemudian anak kita jawabnya pun singkat-singkat. Karena kita orang tuanya yang bertanyanya saja adalah pertanyaan tertutup. Lalu ubah jadi pertanyaan terbuka. Seperti aja pertanyaan terbuka, cukup tanyakan, gimana Nak tadi main futsalnya? Titik. Gak usah kita tambahkan dengan kata-kata suka atau enggak. Biarkan dia yang mengekspresikan dari jawabannya. Gimana Nak tadi main futsalnya? Seru mah, serunya gimana? Nah, pancing lagi, dipancing. Seru mah, serunya gimana? Serunya kayak gimana? Ya tadi tuh aku nyetak gol. Oh iya, wah keren. Gimana kok kamu bisa nyetak gol? Cerita ke mama. Biarkan dia terus bercerita tentang kesukaannya. Nah, ketika dia sudah bercerita tentang kesukaannya, nah insya Allah Bu,
Kalau dari istilah di ilmu komunikasi, itu kita sudah membuka pikiran bawah sadarnya. Jadi pikiran bawah sadarnya itu sudah terbuka dan di momentum itu dia sudah siap menerima. Orang tua saya pengen ngomong apa sih? Saya dengerin. Kenapa? Karena orang tua saya sudah mau mendengarkan saya. Karena orang tua saya udah ngertiin apa kesukaan saya. Sekarang saya mau dengerin, mama mau ngomong apa. Nah, biasanya di momentum itu anak akan sudah mulai terbuka hatinya. Nah, disitulah ibu mulai jadilah cermin. Ya, jadilah cermin, ikuti gerakan anak. Ketika anak misalkan duduk, ibu ikut duduk. Ketika anak lagi ngomongnya semangat, ibu ikut semangat. Jangan kemudian anak ngomongnya semangat, kita responnya males-malesan, gitu ya. Ketika sang anak responnya biasa-biasa aja, ya kita juga jangan terlalu berlebihan, gitu. Ketika sang anak bilang, tadi aku nyetak 2 gol, mah, oh iya, 2 gol, keren. Nah, jangan begitu juga responnya, ya. Biasa, kita seimbangkan. Ya, cara dia berbicara dengan cara kita berbicara, kita jadi cermin, gitu. Lalu yang terakhir tadi bertanya tanpa menghakimi. Kalau misalkan ada hal-hal salah yang dilakukan oleh anak kita, ingat tadi pertanyaannya. Awali dengan pertanyaan apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Tuh, catat Bu, ya. Ada apa yang terjadi? Coba kita mulai hindari dengan pertanyaan kenapa. Jadi kalau ada hal yang tidak dilihat anak kita murung, ada apa, Nak? Apa yang terjadi? Kok kamu kelihatan murung? Ada apa? Cerita ke mama. Nah, biasakan tuh, latih terus. Setelah itu, pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan yang kepada apa yang dia inginkan. Nah, setelah kita tanya ada apa yang terjadi, terus kamu maunya apa? Apa yang kamu inginkan? Gimana caranya supaya kamu jadi lebih baik lagi? Gimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Gimana caranya supaya nilai kamu bisa lebih bagus lagi? Perubahan apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu adalah pertanyaan yang tujuannya ke depan. Jadi kita tidak membahas kepada masa lalu di belakang, tapi kita fokus kepada pertanyaan ke depan. Itu mungkin Bu Nurul Huda, coba silakan dipraktekkan ya. Mudah-mudahan nanti akan ada perubahan dari gaya komunikasi antara ibu dengan anak ibu. Oke. Silakan. Cukup atau ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ini karena waktu sebenarnya sangat antusias, kayaknya ibu-ibu masih pengen nanya lagi, cuman karena waktu kita udah jam 4.30 dan di sini sudah waktu asar juga, dan masih banyak mungkin tips yang akan dibagikan. Mungkin kami berharap di lain waktu dan kesempatan bisa kita bahas kembali. Amin, insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Dan mungkin boleh izin saya menutup sebelum diakhiri ya, Bapak dan Ibu. Di akhir mungkin saya boleh menutup dengan sebuah gambaran seperti ini Bapak dan Ibu ya. Coba kita lihat nih, yang Ibu saksikan di hadapan ini gambar apa Bapak dan Ibu? Gunung. Kita lihat gambar apa? Gambar? Gunung meletus, Pak. Gambar gunung meletus ya. Oke. Mungkin kita tidak melihat meletusnya ya, tapi kita coba lihat gambaran gunung ini. Gunung ini ukurannya besar nggak Bu? Kawah gunung, Pak. Iya, kawah gunung, pegunungan begitu ya. Ini kira-kira kalau dilihat ukurannya besar atau kecil? Kalau ukuran aslinya? Besar. Besar atau sangat besar? Sangat besar. Sangat besar. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, pada akhirnya, kenapa kita harus memiliki kemampuan dalam mendidik anak, mengembangkan potensi anak. Seolah-olah kita menjadi orang tua yang harus mengerti anak. Ada kalanya kita sebagai orang tua pengennya dimengerti anak. Tapi justru keadaannya yang terjadi adalah kita yang lebih banyak harus mengerti kondisi anak. Lalu untuk apa kita melakukan itu semua Bapak dan Ibu? Bapak Ibu yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang segelintir umatku pada hari kiamat diberikan pahala yang bergunung-gunung. Lalu kemudian mereka bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, pahala dari mana ini? Rasa-rasanya saya tidak tahu apa yang kami kerjakan di dunia sehingga mendapatkan pahala sebanyak ini. Ya gambarannya seperti gunung inilah.
pahala yang begitu banyak. Mereka sampai bingung. Lalu apa jawaban malaikat? Malaikat berkata, pahala ini adalah doa dari anak-anakmu untukmu. Pahala ini adalah doa dari anak-anakmu untukmu. Waktu dia meninggal, anaknya selalu memohonkan ampun. Waktu engkau telah tiada, anaknya selalu memohonkan ampun untuknya. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, ingin nggak kita dapat pahala yang bergunung-gunung seperti ini? Lalu bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pahala bergunung-gunung seperti ini kalau kita sebagai orang tua tidak mampu menciptakan kesan yang baik kepada anak kita? Ketika kesan yang baik itu sudah diterima oleh anak kita, meskipun banyak pengorbanan yang kita lakukan, banyak rasa sakit hati yang harus kita korbankan untuk kebahagiaan anak kita, bahkan pengorbanan, keringat, semua hal kita lakukan untuk membahagiakan anak kita. Pada akhirnya Bapak dan Ibu, semua akan kembali kepada kita sendiri. Bayangkan di suatu masa ketika kita sudah tiada, ketika kita tidak lagi mampu beramal soleh, apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu hanyalah doa anak-anak kita. Pertanyaannya, adakah kelak ketika kita telah di alam kubur, anak kita akan menyebut nama kita? Akankah anak kita akan bangga dengan kita? Akankah dia akan berkata, wahai ayah, wahai ibu, terima kasih. Engkau telah mendidikku dengan begitu penuh kesabaran. Dan kini ku mendoakan, semoga Allah melapangkan kuburmu. Allah menerima seluruh amal ibadahmu. Dan aku berdoa semoga Allah kelak mempertemukan kembali aku denganmu di surga. Dan bayangkan anak kita mendoakan itu setiap detiknya, setiap harinya, setiap setelah selesai sholatnya. Dan itu menjadi pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Dan bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tadi itu adalah diri kita. Kita yang kelak akan datang dengan terkaget-kaget melihat pahala yang bergunung-gunung yang ternyata pahala itu adalah doa dari anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita mau mendoakan kita? Tergantung bagaimana cara kita mendidiknya, cara kita membesarkannya, dan cara kita membuatnya nyaman menjadi anak kita. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat dari materi yang kami sampaikan. Yang baik tentunya semuanya datang dari Allah. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, itu adalah kesalahan dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah Bapak dan Ibu, kami akan mengadakan pelatihan dengan tema teknik efektif menggali potensi anak bagi Bapak dan Ibu yang merasa ingin lebih mendalami ya teknik-teknik tadi dalam bertanya, membangun komunikasi yang sehat dengan anak, maka Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini. Insya Allah di pelatihan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk langsung mempraktekkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar teori, tapi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya insya Allah. Silakan hadir Bapak dan Ibu, insya Allah di tanggal 16-17 Juni, berarti pekan depan hari Jumat dan hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang mau hadir, ini saya boleh sertakan nomor handphone saya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor saya, sekaligus kalau ada yang ingin tanya-tanya, ya lebih lanjut mungkin perihal tentang parenting, ya tentang membangun komunikasi yang sehat dengan anak, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami ucapkan. Sama-sama, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih yang tak terhingga atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Mungkin ibu-ibu yang di via Zoom ada yang mau bertanya nanti bisa melalui chat ya Pak ya? Ya, siap, insya Allah. Melalui nomor yang tadi Pak ya? Ya, ini sudah saya tampilkan ya di layar ya, ada. Oke. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Moderator. Iya. Ya, mohon izin untuk dokumentasi kita foto bersama dulu ya Pak. Oh boleh, siap.
Iya. Ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Zoom untuk mengaktifkan kamera. Ibu-ibu yang di ruangan boleh berdiri juga di depan kamera biar kelihatan. Ayo. Kita mau foto bersama dulu, Bu. Boleh ibu-ibu yang ada di Zoom yang mendengarkan bisa dibuka kameranya kalau nggak malu. Kita foto bersama dulu, Pak, Bu. Biar ada kenang-kenangannya nanti ya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, pose dulu yang cantik. Oke. Saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan kita hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Tentunya kami mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan kami dari panitia. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak narasumber. Barangkali kita masih ada waktu dan kesempatan untuk bisa membahas kembali masalah parenting ini. Kayaknya sangat menarik, Pak. Ya, Ibu, insya Allah. Terima kasih atas undangannya. Baik, demikian saya selaku moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belok kiri ke Jalan Lingkar.